Kalau menurut aku sih ini menu tersimpel dan terenak yang pernah aku buat. Gimana nggak terenak? Orang rasanya mirip banget sama menu di resto yang sering aku beli. Cara masaknya gampang banget. Tumis bawang merah sampai layu, baru tambahkan udang yang sudah dibuang kulitnya. Setelah itu masukkan telur ayam. Ini kita orak-arik dulu sampai agak kering. Tambahkan saus tiram, kecap manis, merica bubuk, bawang putih bubuk, cabai bubuk, dan sedikit air. Aduk-aduk dulu baru masukkan potongan buncis. Tambahkan lagi airnya, tinggal diaduk-aduk, masak sampai bumbu meresap. Nah, masak buncisnya jangan terlalu matang biar masih ada krenyes-krenyesnya gitu. Ini enak banget. Yuk dicoba. Punya sosis jangan cuman digoreng gitu doang, tapi ditumis kayak gini bakalan bikin boros nasi loh. Pertama-tama sosisnya ini aku potong-potong dulu menjadi beberapa bagian. Setelah itu lanjut aku kerat-kerat. Setelah selesai dikerat-kerat, sisihkan dulu aja karena di sini aku mau lanjut siapin bawang putih buat aku cincang. Setelah itu di sini aku mau pecahin 2 butir telur, terus aku kocok lepas. Kalau udah selesai dikocok bisa disisihkan dulu aja karena di sini aku mau lanjut tumis bawang putih yang tadi udah aku cincang ditambahin dengan bawang merah. Setelah bawang merahnya udah masuk, di sini aku mau tambahin juga dengan irisan cabai, baru deh masukin sosis yang tadi udah aku kerat, aduk-aduk merata bersama dengan sambelnya. Kalau udah mulai matang, bagian pinggirnya ini mau aku isi dengan telur yang tadi udah aku kocok sambil diaduk-aduk sampai telurnya ngegumpal. Kalau telurnya udah mulai ngegumpal, baru diaduk rata bareng sama sosisnya. Setelah itu lanjut aku kasih aneka bumbu. Di sini aku masukin saus sambal, saus tomat, saus tiram, garam, sama kaldu ayam bubuk. Terus aku juga mau tambahin irisan bawang daun. Aduk sampai semua bahan dan bumbunya ini kecampur rata. Setelah kecampur rata, bisa langsung aja disajikan dengan nasi hangat. Masak sat-sat bareng PMC Cooking. Selamat mencoba resepnya, semoga bermanfaat. Tahu sama telur dimasak kayak gini bisa jadi lauk makan nasi atau cemilan favorit keluarga di rumah. Campurin juga dengan kaldu, lada, sama garam. Aku juga campurin dengan saus tiram, baru deh masukin irisan bawang daun dan juga wortel. Terus aku masukin juga tepung tapioka. Takarannya tadi udah aku tulis di teks, jadi kalian bisa langsung screenshot aja. Aduk-aduk sampai kecampur rata. Kalau udah kecampur rata, buat bahan pembungkusnya di sini aku mau pakai kulit lumpia. Taruh adonan di atas kulit lumpia sambil dipeper-peperin kayak gini. Kalau udah tinggal aku lipat dan aku gulung. Gulung sampai ke ujung. Setelah selesai digulung, ini tuh mau lanjut aku kukus. Kukusannya ini udah aku alasin dengan daun pisang. Nah, kalau udah semuanya masuk ke dalam kukusan, tinggal ditutup aja sampai matang sekitar 20 menitan. Sambil nunggu di sini aku mau bikin cocolannya dulu. Aku siapin bawang putih yang aku geprek terus aku cincang. Biar makin pedas, di sini juga aku mau tambahin irisan cabai rawit. Kalau udah, sekarang bawang putihnya mau lanjut aku tumis bareng sama cabai rawit yang udah aku iris. Aduk sampai wangi dan matang. Udah gitu masukin secukupnya air. Kalau airnya udah masuk, di sini aku mau tambahin dengan saus sambal dan juga saus tomat, kasih gula, garam, sama kaldu ayam. Aduk lagi dan kentalkan pakai larutan tepung maizena. Kalau udah mengental kayak gini, siap buat jadi bahan cocolan masak sat-sat bareng PMC Cooking. Selamat mencoba resepnya. Ide jualan ekonomis favorit anak sekolahan. Cara bikinnya gampang banget. Pertama-tama aku campurin dulu tepung terigu, tepung tapioka, masukin bawang putih, kaldu, lada, sama garam, aduk-aduk sampai kecampur rata. Kalau udah kecampur rata kayak gini, tinggal aku siram pakai air mendidih sambil aku uleni sampai adonannya ini kalis. Kalau adonannya udah kalis, tinggal aku potong-potong aja menjadi beberapa bagian. Setelah selesai dipotong-potong, adonannya ini mau aku bentuk memanjang dulu, terus aku lanjut potong lagi jadi ukuran yang lebih kecil. Setelah selesai dipotong-potong kayak gini, mau lanjut aku bentuk dengan cara dipelintir kayak gini. Setelah selesai dibentuk bisa disisihkan dulu aja karena di sini aku mau lanjut halusin bawang putih bareng sama daun jeruk. Aku chopper sampai halus. Adonan yang tadi udah aku bentuk sekarang tinggal aku masukin aja ke dalam air yang udah aku didihkan dan aku tambahin dengan minyak goreng. Rebus sampai adonannya ini mengapung. Kalau udah mengapung tuh tandanya udah mateng, jadi bisa diangkat lalu tiriskan, pindahin ke dalam wadah. Nah, kalau adonannya ini udah beres ditiriskan, sekarang aku mau lanjut tumis bawang putih bareng sama daun jeruk yang tadi udah aku chopper. Tambahin juga dengan cabai kering yang udah aku giling, terus aku tambahin cabai bubuk dan juga gula pasir. Kasih bumbu atom, diaduk-aduk sampai kecampur rata. Kalau udah kecampur rata kayak gini, tinggal aku masukin aja adonan yang tadi udah aku masak. Aduk sampai adonannya ini merata dengan chili oilnya. Kalau udah bisa langsung aja disajikan. Ini tambahin pilus cikur, bakal makin mantep loh masak sat-sat bareng PMC Cooking. Selamat mencoba resepnya. Lauk andalan kalau lagi bingung mau masak apa? Pertama-tama aku siapin dulu 1 papan tempe. Setelah itu tinggal aku buka aja dari baju daunnya, dan tempenya ini mau aku potong-potong jadi ukuran yang lebih kecil. Buat potongannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Aku potong memanjang kayak gini. Setelah itu aku goreng di minyak yang udah aku panasin sampai tempenya ini kering dan kecoklatan. Kalau udah angkat lalu tiriskan, terus aku mau lanjut halusin bumbu. Merah, bawang putih, sama cabai aku blender sampai halus. Setelah itu ditumis di minyak yang udah aku panasin sampai bumbunya tanak, wangi,
wangi dan matang. Udah gitu aku masukin kaldu, gula, garam. Diaduk lagi sampai bumbunya tuh berubah warna kayak gini. Kalau udah mulai berubah warna, baru deh masukin tempe yang tadi udah aku goreng. Kebetulan masih punya sisa otak-otak. Di sini juga aku mau tambahin otak-otak goreng. Terus aku aduk-aduk bersama dengan bumbunya sampai kecampur rata. Kalau udah kecampur rata, bisa langsung aja dimasukin ke wadah kedap udara. Bisa disimpan buat stok lauk juga karena ini tuh tahan beberapa minggu. Masak sat-sat bareng PMC Cooking. Selamat mencoba resepnya. Semoga bermanfaat. Oh alah bun, tinggal ditambahkan satu bahan aja. Kita bisa bikin bakwan tebal tapi luarannya tuh crispy, renyah, tahan lama. Dimakan dengan kuah cukoh, enak banget. Tepung terigu kita kasih bumbu marinasi, bawang putih bubuk, merica bubuk, kemudian tambahkan juga garam, gula pasir, dan ragi instan. Lalu disiram dengan air, aduk-aduk sampai tercampur merata. Tambahkan sayur kol, wortel, daun bawang, daun seledri, aduk-aduk dulu dan diamkan kurang lebih 1 jam. Sekarang bikin kuah cukoh praktis pakai gula merah, garam, asam jawa, cabai bubuk. Ini kita masak sampai mendidih, lalu matikan api kompornya. Setelah hangat, masukkan bawang putih bubuk, aduk-aduk merata dan kuah cukohnya udah jadi. Balik lagi ke adonan yang tadi, ini udah mengembang, aduk dulu bentar lalu langsung aja digoreng. Digoreng pakai minyak yang banyak dan panas. Kalau udah kayak gini udah matang, tinggal diangkat, siap disajikan. Selamat mencoba.